Ha. Oh, cantik golnya itu. Tengok sekali lagi ya. Antara Marcelino Ferdinand, kemudian oleh Remini masuk di situ. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Tahniah dan selamat untuk Timnas Indonesia kembali berpeluang menghidupkan suasana dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C ini guys, apabila menang ke atas Bahrain di hadapan 70,000 fans ataupun supporter Indonesia di Gelora Bung Karno. Ini satu kemenangan keramat buat Timnas Indonesia dengan gol yang dicetak oleh penyerang prolific iaitu Oli Romini. Perlawanan dua gol melalui oleh Romini. Ketika melawan Australia 1 gol, melawan Bahrain 1 lagi gol. Alhamdulillah guys, di malam ini malam yang sangat baik untuk Indonesia. Saya menonton Timnas Indonesia ini bermula di menit pertama sampailah menit ke 96 guys. Sehingga peluit ditiupkan oleh wasit ya. Walaupun pada malam ini Malaysia lawan Nepal ya, tetapi saya tidak menonton Malaysia Nepal. Saya sanggup menonton Indonesia lawan Bahrain ini. Jadi alhamdulillah. Jadi Indonesia sekarang di posisi yang keempat. Jepang posisi pertama 20 poin. Australia di posisi yang kedua dengan 13 poin. Kemudian Arab Saudi di posisi ketiga dengan 10 poin. Seri dengan Jepang tadi sebelum ini menang ke atas China. Jadi Arab Saudi 10 poin dan Timnas Indonesia 9 poin di posisi yang keempat. 2 perlawanan lagi. Indonesia lawan Jepang dan juga lawan China. Wajib menang lawan China, dan lawan Jepang itu mudah-mudahan ada keajaiban di situ. Dan kalau Arab Saudi bisa seri dengan Jepang pada hari ini, tidak mustahil Indonesia akan melakukan sesuatu juga yang mungkin luar biasa selepas ini. Kita doakan. Dan sebelum ini pun selepas kekalahan ke atas Australia, ramai yang tidak menargetkan sesuatu untuk Indonesia lawan Bahrain ini. Tetapi apapun, doa keseluruhan rakyat Indonesia dan fans Indonesia itu membuahkan hasil dengan kemenangan yang manis pada malam ini. Dapatlah kita tidur lena guys malam ini ya. Australia hari ini menang lagi ke atas China 2-0 dan unggul di posisi yang kedua. Apapun guys, kita semak dulu gol cantik oleh Romini ya. Saya fikir ini gol berkelas Eropa juga, sehingga selebrasinya dia sampai terjatuh ya. Untuk selebrasi gol ini. Itulah dia punya nasionalis ke atas bangsa Indonesia selepas mengambil sumpah WNI untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia. Mereka sanggup bermain. Kalau kita lihat tadi Rizky Ridho guys, sampai terhinjut-hinjut dia masih cuba untuk main lagi. Itu satu kekuatan, satu semangat, satu motivasi lah untuk kesemua pemain. Jadi Rizky Ridho ini untuk perlawanan akan datang wajib dimainkan di starting 11. Saya fikir Rizky Ridho cukup luar biasa pemain ini. Banyak yang bermain dengan baik. Kevin Dix cukup cantik main. Joel Pelopasi cantik main. Dia kontrol tengah itu dengan baik bersama Tom Haye di situ. Dan juga Calvin Berdong, Orat Mangun juga berfungsi dengan baik. Dan juga Marcelino Ferdinand. Walaupun Marcelino ada peluang sedikit tadi, tetapi dia miss lah di situ. Kalau dia passing kepada Oli Romini, sudah tentu dapat 2 gol Timnas Indonesia. Oke guys, kita semak dulu gol daripada Oli Romini ini guys. Oh, cantik golnya itu. Tengok sekali lagi ya. Antara Marcelino Ferdinand, kemudian oleh Romini masuk di situ. Oleh Romini cetak gol cantik. Bahrain auto. Mantap. Timnas Indonesia tampil penuh percaya diri dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Pada pertandingan yang berlangsung malam ini, Lega. skuad Garuda sukses unggul 1-0 di babak pertama berkat gol cantik yang dicetak oleh Romeni setelah menerima asis cerdik dari Marcelino Ferdinand di menit ke-24. Babak pertama, dominasi Indonesia berbuah gol. Sejak awal pertandingan, pasukan Patrick Kluivert menunjukkan permainan menyerang yang agresif. Dengan pola permainan cepat dan umpan-umpan pendek, Indonesia berusaha mengendalikan jalannya laga. Bahrain yang mencoba bermain lebih rapat di lini belakang tampak kesulitan menghadapi tekanan dari para pemain Indonesia. Serangan demi serangan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-24. Berawal dari pergerakan Marcelino Ferdinand di sisi kanan lapangan, ia dengan cermat mengirim umpan terukur ke dalam kotak penalti. Oleh Romeni yang berada di posisi ideal langsung menyambut bola dengan tendangan voli spektakuler yang menghujam gawang Bahrain tanpa bisa dihentikan kiper lawan. Stadion pun bergemuruh menyambut gol cantik tersebut, sekaligus mengukuhkan keunggulan 1-0 bagi Indonesia. Bahrain mencoba membalas dengan beberapa serangan balik cepat, namun lini pertahanan Indonesia yang dikomandoi Jai Idzes Bang J pun disiplin habis. Kiper Hernando Bagus Ari main. juga sempat melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-37 ketika Bahrain mendapat peluang emas melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Hingga babak pertama berakhir, Indonesia tetap unggul dengan skor 1-0, memberi kepercayaan diri lebih bagi skuad Garuda untuk menghadapi paruh kedua pertandingan. Strategi Indonesia berjalan efektif. Patrick Kluivert tampaknya telah menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi Bahrain. Kali ini bagus Dengan strategi pressing tinggi Patrick. dan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, Indonesia mampu mengontrol ritme pertandingan. Peran Marcelino Ferdinand sebagai gelandang kreatif sangat menonjol, dengan umpan-umpan terobosannya yang berkali-kali merepotkan pertahanan lawan. Di lini depan, kombinasi antara Ole Romeni dan Rafael Struijk juga terlihat menjanjikan. Keduanya beberapa kali menciptakan peluang dengan pergerakan dinamis dan pressing yang memaksa bek Bahrain melakukan kesalahan. Sementara itu, di lini tengah, kehadiran Ivar Jenner dan Tom Hai membuat aliran bola Indonesia lebih stabil. Mereka tak hanya mampu merebut bola dengan cepat, tetapi juga menjadi penghubung penting antara lini belakang dan lini serang. Harapan di babak kedua. Dengan keunggulan tipis 1-0, Indonesia masih perlu waspada terhadap potensi kebangkitan Bahrain di babak kedua. Para pemain diharapkan bisa tetap fokus dan tidak memberikan celah bagi lawan untuk menciptakan peluang. Jika mampu mempertahankan performa seperti di babak pertama, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menambah gol dan mengamankan kemenangan penting dalam upaya mereka melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke guys, kalau diikutkan Indonesia bisa mencetak 3 gol lah. Peluang kedua melalui Marcelino Ferdinand. Kalau dia dapat cetak gol ataupun dia passing kepada Ole Romeni bisa mencetak gol kedua. Dan satu lagi melalui Eliano Reinders. Tetapi bola tinggi di atas Mr. Gawang guys. Dan kalau diikut formasi ni, Indonesia meletakkan defense itu sangat solid ya di situ. 5-3-1. Solid. Adanya Bang J, Rizky Ridho, Justin Hubner, Calvin Berdong dan juga dibantu oleh Kevin Dix lah yang turun naik ya. Tetapi ini strategi yang sangat cantik daripada Patrick Kluivert. Dia tidak lagi menggunakan strategi sepenuhnya menyerang. Mereka menggunakan bermain daripada bawah, kemudian kadang-kadang melalui counter attack, dan selebihnya mereka juga menyerang tetapi cepat turun ke bawah. Ini yang saya sebelum perlawanan ini di video yang siang tadi saya sudah mengatakan bahwa gelandang bertahan itu perlu cepat turun. Di bagian gelandang itu walaupun mereka bantu bagian serangan tetapi mereka cepat turun. Semua pemain bermain dengan baik, terutamanya Ole Romeni sangat berkelas. Saya pikir Ole Romeni ini penyerang yang sekarang ini dia kira masih muda lagi. Dia punya potensi yang cukup baik untuk menjadi penyerang yang berkaliber, penyerang yang berwibawa di suatu masa nanti. Dia punya kawalan bola, dia punya passingan, dia punya sentuhan cetakan gol itu. Dia pandai menghidup peluang guys. Dan inilah ciri-ciri yang ada pada seorang penyerang yang total penyerang. Maksudnya penyerang yang murni. Itu
mesti kayak ciri-ciri seperti itu yang ada pada Oli Romeni. Dan backup striker sudah tentu Marcelino Ferdinand dan Orat Mangun. Ini yang mengelirukan pihak lawan sebenarnya. Karena mereka meletakkan backup striker itu ada 2 Orat Mangun dan juga Marcelino Ferdinand, di samping mereka juga turun ke bawah dan meletakkan oleh Romeni di atas bersendirian. Kemudian kalau menyerang barulah dibantu Kevin Dix, Tom Haye dan juga Joel Pelopassi. Joel Pelopassi pun cukup cantik main, guys. Dia punya daya kontrol di lini tengah bersama dengan Tom Haye itu dapat sempitkan keadaan di situ, di bahagian kawasan tengah. Itu menyukarkan pemain-pemain Bahrain untuk bergerak secara bebas karena pressure itu cepat. Jadi kalau mereka tidak pressure cepat, Bahrain akan berleluasa membawa bola dan juga mengatur serangan. Tetapi Joel Pelopassi menutupnya, Tom Haye menutupnya, Kelvin Verdong juga membantu di situ. Dan ini penting sebenarnya. Bermain dalam satu pasukan ini, dia kena ada chemistry yang baik. Jadi di perlawanan yang kedua ini, Indonesia kita nampak chemistry itu terbina dengan utuh sekali. Dan tidak kira, guys, menang berapapun. Menang 1-0, 2-1, 2-0. Yang pentingnya 3 poin itu berada di tangan Indonesia. Jadi peluang untuk Indonesia sekarang di posisi yang keempat. Di atas Jepang 20 poin, yang kedua Australia 13 poin, yang ketiga Arab Saudi 10 poin dan timnas Indonesia 9 poin. 2 laga lagi kalau Indonesia menang lawan China, karena China dikalahkan 2 kali sebelum ini. Indonesia berpeluang mendapat 9, 10, 12 poin. Dan ini kalau kita mengandaikan Arab Saudi tidak lagi mendapat poin, maka Indonesia mungkin di posisi yang ketiga. Karena lawan Jepang itu sudah kita ketahui unggul Jepang karena bermain di Jepang nanti. Tetapi kalau ada keajaiban berlaku di situ, ada keputusan yang luar biasa dan semua pemain cuba untuk mendapatkan poin bersungguh-sungguh. Sama ada 1 poin kah, yang penting ada poin lah, karena memang sulit untuk mengalahkan Jepang, tetapi untuk imbang mungkin ada peluang di situ. Jadi kita doakan yang terbaik, guys. Kita nantikan, kita tunggu-tunggu di bulan Juni nanti Indonesia ada 2 lagi laga. Jadi mudah-mudahan kesemua pemain ini akan beberapa bulan ini dengan kecergasan kawal kesehatan kebugaran mereka. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.